Belakangan ini, berita buruk seperti tidak ada habisnya. Dari korupsi yang merugikan negara hingga triliunan, bagi-bagi jabatan di pemerintahan, kebebasan berekspresi yang dibredel, hingga kekhawatiran masyarakat akan munculnya kembali dui fungsi ABRI melalui RUU TNI. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu periode paling kelam bangsa ini, Orde Baru. Era Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade meninggalkan jejak trauma dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan, apakah bayang-bayang Orde Baru kembali menyelimuti Indonesia? Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sejak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo Subianto telah menerapkan sejumlah kebijakan yang terasa mirip dengan era Orde Baru. Salah satu langkah kontroversial adalah usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, sebuah praktek yang identik dengan masa Orde Baru. Pada Desember 2024, Prabowo menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dalam pemilihan langsung. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini dapat mengurangi partisipasi publik dalam demokrasi dan membuka peluang bagi praktek KKN. Selain itu, Prabowo mengusulkan transformasi Bulog menjadi badan di bawah presiden, mirip dengan struktur pada era Orde Baru. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, menyebut bahwa perubahan ini akan membuat Bulog lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Namun, kritik muncul bahwa langkah ini dapat membuka peluang bagi intervensi politik dalam distribusi pangan, sebuah praktek yang pernah terjadi di masa lalu. Salah satu ciri khas Orde Baru adalah dui fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Setelah reformasi 1998, peran militer dalam politik sipil dikurangi secara signifikan. Namun, di era Prabowo, tanda-tanda kembalinya dui fungsi TNI mulai terlihat. Pada Februari 2025, pemerintah mengajukan revisi UU TNI yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai bahwa langkah ini dapat mengembalikan peran sosial politik TNI seperti pada masa Orde Baru. Selain itu, peran militer dalam proyek-proyek sipil semakin meningkat. Misalnya, TNI terlibat dalam program pemerintah seperti pengamanan proyek strategis nasional dan program ketahanan pangan. Meskipun tujuan resmi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, keterlibatan militer dalam ranah sipil menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan publik. Untuk memahami kekhawatiran akan kembalinya praktek Orde Baru, penting untuk mengingat kembali bagaimana rezim tersebut beroperasi. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998 dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang impresif. Namun, di balik kilau emas pertumbuhan tersebut, tersembunyi praktek KKN yang merajalela. Korupsi menjadi darah yang mengalir dalam nadi birokrasi,
Kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha menciptakan oligarki yang menguasai perekonomian. Nepotisme membuat jabatan-jabatan strategis diisi oleh keluarga dan kerabat dekat, mengabaikan kompetensi dan meritokrasi. Selain itu, dui fungsi ABRI membuat militer memiliki kekuasaan besar dalam politik dan ekonomi, menekan oposisi, dan membungkam suara kritis. Orde Baru juga dikenal dengan kontrol ketat terhadap media dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, dan seringkali berujung pada penangkapan tanpa proses hukum yang jelas. Peristiwa seperti penembakan misterius atau Petrus pada awal 1980-an menjadi simbol dari otoritarianisme rezim ini. Meskipun belum ada bukti konkret bahwa praktek KKN kembali merajalela di era Prabowo, beberapa indikasi menimbulkan kekhawatiran. Misalnya, pembentukan Dana Investasi Negara atau Danantara yang mengelola aset BUMN senilai 1,43 triliun dolar. Tanpa mekanisme audit negara yang jelas, langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengangkatan loyalis Prabowo dalam posisi strategis pemerintahan menimbulkan kekhawatiran akan praktek nepotisme. Meskipun pengangkatan pejabat adalah hak prerogatif presiden, transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga untuk menghindari kembalinya praktek-praktek Orde Baru. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Prabowo, seperti perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil, kebijakan ekonomi yang kontroversial, dan potensi meningkatnya praktek KKN, menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktek-praktek Orde Baru. Masyarakat sipil dan kelompok-kelompok pro-demokrasi terus memantau dan mengkritisi kebijakan-kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Indonesia tidak kembali ke masa kelam otoritarianisme. Apakah Indonesia akan mengulang sejarah atau bergerak maju menuju demokrasi yang lebih kuat? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci dalam menjaga arah perjalanan bangsa. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.